Liulin, Manajer Chen kenapa belum pulang? barusan ada urusan di kantor. Aku antar kamu sekalian. Enggak usah, aku naik bus aja. Ayo naik, aku ada urusan kerjaan yang mau dibahas. Oke. Minum minuman dingin yuk. Oke, makasih. Bawa buat apa, minum aja. Aku belum haus. Dasar kamu. Minum minuman dingin aja malu-malu. Jarak kamu sama Suiwe nggak jauh beda. Aku kedepannya masih butuh bantuan kamu. Ini cuma suap kecil. Sekedar minuman dingin nggak ada artinya. Oke. Oke dulu ya, aku pergi. Makasih. Halo manajer, ada apa? Barusan ada dokumen yang aku butuhkan. Tidak sengaja ketinggalan di folder itu. Sekarang aku boleh naik ambil. Oke, kamu naik aja sekarang. Oke, makasih, bye. Liulin, kenapa kamu? Kepala agak. Muka kamu kenapa pucat? Apa kamu baik-baik aja? Liulin, Liulin.
Liulin. Liulin, Liulin bangun. Liulin. Pak Lu, kenapa kamu kesini? Ini kenapa? Aku nggak tahu, aku datang ambil dokumen, dia tiba-tiba pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit ya. Masukin ke mobilku, bawa dia ke mobilku. Ayo. Cepat. Pak Lu, kenapa kamu ke sana? Aku ada urusanku. Ngomong-ngomong, kalian berdua tadi ngapain? Kok tiba-tiba pingsan? Aku juga nggak tahu. Mungkin dia akhir-akhir ini, kerjaan terlalu berat. Aku buru-buru kasih dia tugas promosi itu, dia nggak istirahat cukup. Salahku semua. Salahku kasih dia tekanan terlalu besar. Ya udah, kamu pulang aja dulu. Aku yang urus di sini aja. Pak Lu, ayo cepat pergi. Sampai jumpa Pak Lu, kalau ada apa-apa telepon saya ya. Kesempatan yang susah payah dibuat. Jadi gagal begitu saja. Dokter, dia baik-baik saja kan? Gadis ini mau bunuh diri. Bunuh diri? Tidak mungkin. Kenapa Anda bilang begitu? Gejalanya. Sepertinya bukan masalah fisiknya sendiri. Lebih seperti dia mengonsumsi banyak obat yang mengandung zat penenang. Jangan sembarangan bicara, Anda harus memastikannya. Untuk memastikan harus tes darah. Harus diperiksa dengan alat. Begini, kamu jangan terlalu khawatir. Sekarang dia pasti sudah tidak dalam bahaya. Itu bisa kamu tenangkan. Dia bukan keracunan obat kan? Tidak, dia sekarang sedang tidur. Indikator tubuhnya juga masih normal. Tunggu dia bangun pasti baik-baik saja. Dan kami sudah memberinya obat kalau normal. Lagi setengah jam lagi pasti sudah selesai. Nanti kamu bawa dia pulang istirahat yang cukup, pasti baik-baik saja. Oke, terima kasih sama-sama. Bos, saya mau yang ini. Oke, 65.
Terima kasih, bos. Saya yang harus berterima kasih. Sampai jumpa, sampai jumpa. Yumin, Manajer Chen, kenapa kamu di sini? kebetulan lewat belanja ya. Saya cuma jalan-jalan. Kamu baru dari kantor ya? Tidak, tadi ke rumah sakit sama Pak Lu urus sesuatu. Kalian ke rumah sakit ngapain? Tidak ada apa-apa, jangan terlalu banyak pikiran. Saya jangan banyak pikiran? Pikiran apa? Jangan-jangan kakak Sinuo ada masalah ya? Tidak, dia baik-baik saja. Saya kaget. Kalau begitu kalian ke rumah sakit ngapain? Benar-benar tidak ada apa-apa. Lihat, kamu tidak bisa bilang sama saya ya. Tidak ada apa-apa, ngapain sembunyi-sembunyi. Cuma di perusahaan kami. Ada rekan wanita yang sakit, saya sama Pak Lu antar dia ke rumah sakit. Kalau begitu kakak Sinuo sekarang di mana? Lu Zong merawatnya di rumah sakit, menyuruhku pulang dulu. Lu Zong sangat perhatian, menyuruhku pulang dulu untuk istirahat. Masih bilang perhatian. Lalu siapa rekan kerjamu? Itu rekan wanita baru di departemen kita. Cantik sekali wanita itu. Liulin. Ya, kamu juga kenal dia. Belum terlalu akrab. Mau kemana aku bisa mengantarmu? Tidak usah, rumahku dekat sini. Aku jalan kaki saja sudah sampai. Kalau begitu aku duluan ya. Manajer Chen, Ada apa lagi? mereka di rumah sakit mana? Di rumah sakit tempat kita cek kesehatan. Kamu mau ke sana? Tidak, aku cuma tanya-tanya. Baiklah, aku pulang dulu. Baik. Mengacaukan rencanaku. Lu Sinuo, jangan pikir aku tidak tahu masalahmu dengan Yumin. Kamu sudah bangun. Ini berapa? Itu 2, aku bukan orang bodoh. Cuma takut kamu jadi bodoh. Ini di mana? Ini rumah sakit. Kenapa aku di rumah sakit? Jing Ji, kamu tidak amnesia kan? Kamu yang amnesia. Tadi aku bukan di rumah. Cempeng masih di rumah kita. Kenapa kamu di sini? Kami berdua yang mengantarmu ke rumah sakit. Dia pulang dulu. Kenapa pegang tanganku? Lepaskan. Pelan-pelan. Bagaimana sekarang rasanya? Sakit kepala. Tubuh lemas sekali. Kok aku merasa tubuhku ringan sekali? Jangan-jangan aku sedang bermimpi. Kamu memang sedang bermimpi. Kamu ngapain? Masih sakit. Siapa bilang tidak? Jadi kamu tidak sedang bermimpi kan? Meskipun mimpi, aku tidak akan memimpikanmu. Kamu ini suka bicara kebalikannya ya. Kamu pasti sering mimpi tentangku kan? Sombong.
Kamu ini tahu balas budikan. Aku yang menyelamatkanmu. Aku menemanimu semalaman, kamu tidak bilang terima kasih. Sikapmu setidaknya ramah sedikitlah. Baiklah, terima kasih ya. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Terima kasih bos, sudah cukup kan? Aku dibawa ke rumah sakit. Dokter tidak bilang apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang kamu mungkin lelah atau mengantuk. Atau mungkin makan atau minum sesuatu yang tidak seharusnya. Dokter, apa ini? Omongannya tidak bisa dipercaya. Terserahlah benar atau tidak. Dokter bilang asal kamu sudah sadar tidak apa-apa. Kamu ngapain sih? Tolong bantu aku berdiri. Memanggil aku ya. Kakiku tidak bisa jalan. Kamu bilang apa? Terima kasih. Sama-sama. Berikan tanganmu. Cepat. Ayo. Aku minta kamu membantuku berdiri, bukan menggendongku. Kamu ini cerewet sekali. Sudah digendong jalan. Ayo pelan-pelan. Sebenarnya kalau diperhatikan baik-baik, kamu ini tidak terlalu suram. Meskipun penampilanku suram. Tapi hatiku cerah. Sebenarnya bisa bersandar di bahu seorang pria. Itu juga bagus. Tentu saja wanita sekuat apapun. Pasti ada sisi lemahnya. Saat dalam kesulitan, pasti ingin bersandar di bahu seorang pria. Saat seperti ini bersikap lembut tidak memalukan. Tidak memalukannya. Ini tidak dianggap sembrono. Pasti tidak. Ya juga sih. Orang yang sakit tidak hanya fisiknya yang lemah. Hati juga lemah. Jangan memaksakan diri kamu bisa bersandar padaku. Aku biarkan kamu bersandar. Kalau begitu aku tidak sungkan. Kenapa kamu tahu apa yang ada di pikiranku? Lumayanlah. Bagaimana kamu bisa tahu? Aku cuma menebak. Tebakanmu sangat tepat. Tepat ya. Tepat sampai bikin merinding. Ini bisa disebut saling memahami ya. Tentu saja tidak. Kak Sinuo. Kenapa Yumin bisa ke rumah sakit? Aku merasa tidak enak badan jadi datang ke dokter. Kamu sakit apa parah enggak? Nggak apa-apa kok Kak Sinuo. Nona Yumin, aku kebetulan juga tidak enak badan hari ini. Lalu Pak Lu mengantarku ke rumah sakit. Kami tidak ada apa-apa, jangan salah paham ya. Nggak apa-apa, aku tidak salah paham. Kak Sinuo memang selalu perhatian ke bawahan. Jangan berpikir macam-macam ya kan Kak Sinuo. Lumayanlah. Asal kamu tidak salah paham saja. Aku ada apa sih sampai salah paham? Kamu terlalu banyak mikir kalau kamu bilang begitu. Malah bikin Kak Sinuo salah paham sama aku. Aku tidak bermaksud begitu. Aku cuma ingin bilang, Pak Lu itu bosku. Aku sangat menghormatinya. Kami benar-benar tidak ada apa-apa.
Aku cuma mengantarmu berobat. Ada apa yang perlu disembunyikan? Pak Lu itu bosku, aku sangat menghormatinya. Kami benar-benar tidak ada apa-apa. Aku cuma mengantarmu berobat. Ada apa yang perlu disembunyikan? Kalau begitu kalian ngobrol dulu ya. Aku duluan ya. Dah? Nggak usah diantar. Yumin, kamu benar-benar sakit ya? Iya. Kamu tidak percaya padaku. Kak Sinuo, kamu akan temani aku berobat nggak? Kalau kamu benar-benar sakit, tentu aku akan temani kamu berobat. Terima kasih ya. Hadiah untukmu. Suka nggak? Yumin, aku udah bilang ke kamu sebelumnya. Aku juga udah bilang ke Sinuo apa yang aku rasakan. Sinuo pasti tahu. Awalnya aku mau kasih besok pas kerja. Tapi nggak nyangka ketemu kamu di sini. Kayaknya ini memang udah jodoh. Sinuo, aku nggak enak banget. Temani aku naik yuk. Ayo ikut aku. Ayo. Kelemahan wanita. Pas lagi bingung banget. Biasanya jadi gampang tergoda. Daya tahan langsung turun drastis. Aku bikin masalah lagi. Semoga Tuhan melindungi. Mereka berdua jangan sampai bertengkar karena aku. Aku salah nggak seharusnya. Sinuo, hari ini kamu nemenin aku terus. Aku seneng banget. Jangan cuma manis di mulut doang. Pusingnya udah mendingan belum? Udah kata dokter. Cuma kurang gula aja, istirahat yang cukup aja. Kedepannya kamu harus bawa permen terus. Pas nggak enak badan langsung makan satu, oke? Sinuo, itu berarti kamu sayang sama aku ya? Gimana menurut kamu? Ya jelas dong. Udah tahu masih nanya. Tapi aku pengen tahu sayang atau cinta. Yumin, ada beberapa hal. Aku tahu kamu nggak mau dengar, tapi karena aku sayang sama kamu, jadi aku nggak mau nyakitin kamu. Tapi aku rasa ini perlu kamu tahu. Udah nggak usah bilang meskipun cuma sayang. Yumin juga udah tahu, ayo kita pergi. Yumin, kamu bikin aku ingat kamu 6 tahun yang lalu. Waktu itu kamu baru lulus SMA. Aku juga peluk kamu kayak tadi. Tapi aku harap kamu ngerti. Itu cuma pelukan kakak ke adik. Tapi kamu bilang tadi itu dulu. Aku yakin seiring waktu, semua perasaan pasti berubah. Ini yang ingin kusampaikan padamu hari ini. Sudah bertahun-tahun berlalu. Entah kamu sudah dewasa atau belum. Di hatiku posisi adik perempuanmu tidak pernah berubah. Tapi di hatiku, posisi kakak Sinuo sudah berubah. Sudah bukan hanya kakak yang menyayangi dan merawatku dulu. Sudah kukatakan sebelumnya. Sejak dulu aku sudah menganggapmu sebagai pria. Tepatnya pria milikku. Yumin, kenapa kamu tidak mengerti?
Menyayangi adalah menyayangi, mencintai adalah mencintai. Hanya dua kata yang digabungkan. Tetap tidak ada hubungannya dengan cinta. Apakah itu belas kasihan? Apakah kamu merasa aku kasihan? Apa yang salah dariku? Kenapa aku tidak bisa jadi pacarmu? Jangan tanya kenapa. Karena kamu jadi tidak bisa. Tapi kamu pernah janji akan merawatku dengan baik. Benar, kamu orang yang kujanjikan untuk kurus. Kamu juga orang yang kuanggap seperti adik kandung. Dari awal sampai akhir tidak pernah berubah. Aku tidak mau dengar. Apapun yang kamu katakan, aku akan tetap menunggumu. Menemanimu, kamu bisa tanya kenapa. Karena bagiku, kakak Sinuo adalah sebuah mimpi. Kamu bilang itu mimpi. Kenapa kamu masih keras kepala? Selama aku mau, mimpi ini tidak akan berakhir. Yumin, apapun yang kulakukan, aku ingin kamu tahu. Aku tidak ingin menyakitimu. Jadi harap kamu juga tenang. Pikirkan baik-baik. Jangan keras kepala lagi, oke? Kakak Sinuo sudah menolakku. Tolong berikan aku sedikit harga diri. Aku juga punya hak untuk sedih. Kamu memperlakukanku seperti ini hari ini. Apakah karena Liulin? Aku mengerti. Kakak Sinuo, kamu tahu tidak? 6 tahun ini, aku selalu hidup dalam perlindunganmu. Setiap hari melihatmu, kamu tersenyum, aku juga senang. Kamu menangis, aku lebih sedih darimu. Kamu bisa memberikan segalanya padaku, tapi kecuali perasaan. Akhirnya aku tahu. Rasanya mencintai tapi tidak bisa mendapatkannya. Sangat menyakitkan. Siapa yang bisa memberitahuku? Apa yang harus kulakukan? Aku mencintaimu. Bahkan jika hanya untuk menyenangkanmu. Itu telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidupku. Kak Sinuo, apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Masker ini terdiri dari 3 lapisan pertama yang putih. Amin kembali. Cepat lihat masker baru yang ibu beli. Harganya sangat mahal. Ada apa, terlihat sangat sedih? Apakah bertengkar lagi dengan Sinuo? Bertengkar? Cocokkah itu untukku dan Kak Sinuo? Kamu ini anak, kalau bukan bertengkar apa lagi? Pasangan kekasih yang bertengkar. Aku dan Kak Sinuo bukan apa-apa. Apa yang bisa diperdebatkan bagaimana?
Apakah dia bersama wanita di foto itu lagi? Bersama atau tidak? Bukan urusan kita. Siapa bilang jika dia benar-benar berselingkuh? Memiliki wanita lain. Kita tidak bisa mengaturnya, pasti ada yang bisa. Siapa? Sudah kubilang padamu. Aku akan membantumu mengurus ini. Kamu tidak mau mendengarkan, ingin menyelesaikannya sendiri. Sekarang bagaimana? Tidak hanya masalahnya tidak terselesaikan, bahkan kebahagiaanmu juga terancam. Ibu kamu tidak benar-benar ingin menemui Tante Lu. Apa benar atau tidak sekarang? Aku pasti akan menemui ibunya, berbicara baik-baik. Tenang, ada ibu pasti tidak akan merugikanmu. Ibu kamu benar-benar ingin yang terbaik untukku. Tentu saja. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan ibu. Itu tidak pernah diragukan. Kalau begitu jangan cari Tante Lu. Sedangkan soal Kak Sinuo, aku lelah. Bukan milikku. Biarlah aku melepaskannya. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Sungguh menyakiti hati ibu. Sampai saat ini aku beritahu ya, yang lain bisa dibicarakan. Hanya Lu Sinuo yang tidak boleh dilepaskan. Ibu, meskipun besok Kak Sinuo menikah denganku, hatinya tidak ada aku. Kamu pikir aku akan bahagia? Amin, asal kamu menikah dengannya. Kamu pasti akan bahagia. Ibu, aku lelah. Ada apa besok bilang saja padaku kamu. Kenapa kamu tahu apa yang aku pikirkan? Sepertinya begitu. Bagaimana kamu tahu? Aku cuma nebak. Nebak seakurat itu ya? Akurat. Akurat sampai agak menyeramkan. Ini bisa disebut jiwa yang selaras ya. Liulin, kamu kenapa? Jangan-jangan kamu benar-benar goyah. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu pasti kerasukan roh jahat. Tidak. Coba ingat-ingat, kamu janji sama Yumin. Kamu harus tepati janjimu. Sudahlah, tidur saja. Aduh. Kak, kamu kok tega sekali ya? Ingin kebebasan bicara, ambil 2 gelas air dulu. Oke, segera ambil. Kalian ngobrol dulu, jangan pergi. Kamu benar-benar jelaskan padanya. Lihat ekspresiku kayak bohong. Aku tidak tahu kamu suka akting. Aku bukan kamu. Kamu tiap hari di rumah hadapi 2 perempuan. Kamu si raja akting. Itu bagus dong kalau kamu bikin film. Ajak aku jadi pemeran utama gimana? Aku serius nih. Aku penasaran gimana sih situasi di rumahmu. Di mana ada perempuan di situ ada masalah. Tapi aku orang yang punya prinsip. Sekarang semuanya tenang. Apa ekspresi itu pasti sangat kecewakan kamu. Sudahlah, kamu jangan bicara satu hal, tapi lakukan hal lain. Aku serius bertanya padamu, apakah keluargamu baik-baik saja? Masih bisa diatasi, terima kasih. Air. Terima kasih. Di mana Lu Zong Yumin sekarang? Bagaimana aku tahu? Kakak.
Bukan kakak. Apakah kamu benar-benar suka Liulin? Apa yang kamu katakan, apakah kakakmu ini orang seperti itu? Bisakah kamu memastikan masalah perasaan? Aku bertanya padamu siapa yang bilang aku suka Liulin. Bukan kakak. Kenapa kamu melotot padaku? Aku hanya bertanya santai tapi kakak jujur saja. Kali ini kamu sedikit terlalu berlebihan. Mendukungmu. Kamu membuat Yumin menangis terseduh-seduh. Lalu lari kemari untuk berlari. Kami hari ini tidak akan melepaskanmu. Aku mendengarnya sedikit seperti ada aroma memprovokasi ya. Shu Feng akhir-akhir ini Kilyargama. Apakah sedang memainkan drama istana? Semua trik wanita sudah kamu pelajari. Baik-baik begitu ya aku mengerti. Jika ada masalah jangan minta bantuanku, aku pasti tidak akan membantumu. Siapa yang minta bantuanmu? Kak katamu apakah kamu begitu yakin dengan Yumin? Apakah kamu tidak takut dia jatuh cinta terlalu dalam? Tidak bisa melepaskan diri. Dan mulai berjalan di jalan tanpa akhir. Apa jalan tanpa akhir apa segitunya? Hanya patah hati saja bukan kakak Shu Feng. Kamu salah paham padaku. Bukankah kalian semua ahli di medan cinta? Tahu apa itu membunuh tanpa jejak gadis ini, tidak peduli betapa lembutnya. Betapa baiknya, betapa tolerannya, begitu jatuh cinta. Sama seperti otaknya, telah dicuci oleh skema piramida kamu tahu. Tidak peduli bagaimana 20 tahun pertama hidupnya. Mulai sekarang tepat di dahinya terpampang dua kata. Cinta ketika cinta, ada cuaca cerah. Ketika cinta pergi badai datang. Apakah kamu mengerti? Setiap tahun selalu ada beberapa orang patah hati. Ada beberapa orang yang rapuh dalam perasaan. Ditinggalkan oleh perasaan. Itu adalah mencari mati dan jatuh. Kak, aku perhatikan ekspresimu. Ada sedikit perubahan. Apa kamu khawatir tentang Yumin? Jangan khawatir. Biar aku yang urus, ada aku di sini. Apa kamu bisa dipercaya? Aduh sakit sekali kak. Percayalah padaku oke. Jadi apa rencanamu bantu membersihkan namaku? Bantu membersihkan namaku jangan asal-asalan. Kak kamu adalah sepupu kandungku. Kalau begitu aku dan Yumin, bisa dibilang sudah lama kenal. Bukan maksudku. Kita punya hubungan persahabatan yang murni. Tunang saja Yumin, sedang tidak enak hati sekarang. Mau aku diam saja dan tidak peduli. Serahkan padaku. Lagi pula saat ini. Kalau bukan aku siapa lagi yang akan pergi menemui Shu Feng? Ayo tambah tekanan bagus. Selamat pagi Pak Lu. Selamat pagi Pak Lu. Selamat pagi. Maaf nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Halo Yumin, aku di sini. Kamu mau apa? Akhirnya kamu keluar juga. Terimalah dengan senyuman. Gila tidak ada waktu untuk bermain denganmu. Berhenti. Jingu lihat aku sekarang. Aku benar-benar tidak punya mood untuk bermain denganmu. Kakak ipar. Aku beritahu kamu, jika kamu tahu bunga ini adalah kakakku yang menyuruhku mengirimnya, apakah kamu akan senang? Aku tidak percaya. Kenapa kamu tidak percaya? Bunga ini mewakili permintaan maafnya yang dalam. Tapi tadi malam, Berhenti. Sudah berlalu semua ini, hanya kesalahpahaman. Jingu kamu tidak akan menyembunyikan sesuatu dari kakak Sinuo. Untuk membantunya mencari alasan kan? Cari alasan apa? Apa yang harus aku cari untuknya? Aku beritahu kamu, Liulin kamu tidak perlu marah tentang hal ini. Karena kamu pikir kakakku akan merebut wanita dariku. Tidak mungkin kan? Liulin adalah orangku. Apa maksudnya? Kamu gila ya aku bilang ya.
Jangan ngomong sembarangan di sini. Aku nggak percaya dia bisa suka sama kamu. Kenapa kamu nggak percaya? Bukan ada satu kata apa ya? Seperti lobak dan sayur masing-masing punya selera. Nggak ngerti ya? Bukan nggak ngerti. Nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Aku kasih tahu ya. Aku habiskan lebih dari 200.000. Kamu tahu kan aku belikan dia rumah. Kamu bilang kalau aku dan Liulin nggak punya cinta yang dalam. Bisa-bisanya aku habiskan uang sebanyak itu untuk belikan dia rumah kan? Kan kamu begini. Kamu ambil bunga ini. Jangan sia-siakan permintaan maaf yang dalam dari Pak Lu. Lulen, Manajer, sudah lebih baik badannya. sudah jauh lebih baik kemarin, terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Sama-sama kebetulan saja. Itu sebenarnya karena apa sudah tahu. Badan nggak ada masalah kan? Nggak ada, mungkin karena akhir-akhir ini terlalu lelah. Kurang istirahat. Rumah sakit nggak bisa menemukan apa-apa. Sekarang sudah nggak apa-apa. Kalau begitu jaga kesehatan ya. Sibuk ya? Terima kasih. Benar-benar bilang begitu sama dia. Beneran nggak beneran? Apa yang beneran? Bukan apa-apa-apa yang beneran. Aku cuma mau tahu kamu benar-benar bilang begitu sama Yumin. Ayah, kalau nggak gimana dia mau terima bunga itu? Jadi kamu bilang itu semua beneran? Bukan mas, kamu jangan satu pertanyaan. Tanya-tanya terus apa beneran nggak beneran. Aku tahu. Kamu benar-benar bilang begitu sama Yumin. Aku cuma mau tahu kamu. Kamu bilang kamu sama Liulin jadian beneran nggak? Ya langsung tanya aja dong, kamu bilang. Apakah kamu benar-benar jadian sama Liulin? Ya sudah gitu aja. Kamu muter-muter banget. Aku ini cuma mau ngerti perasaan kamu aja. Jadi aku ngomongnya agak halus. Takutnya kamu nanti malah emosi. Mas sebenarnya nggak perlu. Aku ini semua demi kamu, demi kamu. Aku rela ngorbankan masa mudaku. Yang keren dan penuh semangat ini. Mas, kamu nggak seharusnya bersyukur atau apa gitu. Aku bersyukur, iya kenapa? Siapa yang suruh kamu ngambil keputusan sendiri? Kamu bilang cari cara ya, cara ini. Iya ada masalah, nggak tentu ada masalah. Kamu sama Liulin itu ada apa? Kamu nggak mikirin perasaan dia. Tiba-tiba aja nyambungin dia. Enggak mas. Aku ini semua demi kamu, demi kamu. Lagian kamu kan nggak beneran mau gimana sama Liulin kan? Aku pinjam dia bentar. Nggak keterlaluan kan ya? Nggak keterlaluan kan, dan aku kasih tahu ya. Aku udah hampir berhasil bujuk Yumin buat kamu. Sudah selalu kurang pertimbangan, pulang. Pulang. Langsung hilang dari pandanganku. Mas, aku kasih tahu ya. Aku udah berhasil membujuk Yumin. Yang sedih banget itu ke jalan yang benar. Kamu nggak terima kasih sama aku. Kamu marah-marah ngapain sih? Aku marah, pulang ya. Bukan ini juga alasan kamu marah. Masuk. Lu ada apa? Ini kontrak endorse, Suiwe, tolong ditandatangani. Ngeliat apa pulang? Hati-hati ya, lu lagi marah. Ada yang nggak beres ya? Aku bilang suruh tanda tangan kontrak ini. Bayaran endorse puluhan juta, siapa yang suruh kamu ngambil keputusan sendiri?
Bukannya kamu bilang aku bilang apa? Aku bilang pertimbangkan, aku bilang suruh tanda tangan. Kan kamu suruh Liulin nego harga, ya aku suruh dia nego harga. Tapi aku suruh dia tanda tangan. Aku suruh dia nego, artinya kalau sudah cocok langsung tanda tangan. Sekarang kemampuanmu memahami jadi seburuk ini ya? Maaf Pak Lu. Mungkin aku salah paham maksud Bapak. Kupikir Bapak sudah memutuskan, maaf sekali. Maaf aja ada gunanya. Kontrak sudah ditandatangani, masih bisa kita langgar. Mau dapat reputasi buruk di stasiun TV karena tidak menepati janji. Sekarang aku tidak setuju dengan kontrak ini, cari jalan sendiri. Bagaimana menurut Bapak Lu? Kalau aku tahu caranya, buat apa aku bayar kamu? Karena kamu tidak bisa menemukan solusi. Manajer Departemen Promosi, jangan, jadi lagi ganti jabatan saja. Maaf Pak Lu. Aku akan berusaha sekuat tenaga menutupi kerugian ini. Tidak perlu, kamu sudah tanda tangan kontrak. Di depan orang lain kamu harus tetap jaga reputasi. Proyek Garden tahap 3 sudah dimulai. Aku akan segera mempersiapkannya. Kamu jadi kepala Departemen Proyek tahap 3 saja. Maaf Pak Lu. Kali ini, salahku, aku bertindak sendiri. Lain kali aku pasti lebih hati-hati. Aku tidak terlalu familiar dengan urusan departemen proyek. Kalau tidak familiar ya belajar. Kamu sudah lama di perusahaan ini. Ganti posisi saja tidak bisa. Aku kasih tahu. Aku membuat keputusan ini. Bukan hanya karena kejadian kali ini saja. Aku sudah mempertimbangkan dengan matang. Kamu pikir baik-baik, ada dua pilihan. Satu, kerja di departemen proyek. Dua, cari pekerjaan lain. Aku tidak memaksa. Sudah dipikirkan. Baik Pak Lu, ikuti arahan Bapak. Hari ini langsung lapor ke departemen proyek. Aku sudah bicara dengan manajer Mayuan. Baik. Aku ingatkan lagi. Di dalam perusahaan dilarang keras main-main dengan hubungan lawan jenis. Perilaku harus dijaga. Terutama terhadap bawahan sendiri. Kalau suatu hari aku menemukan karyawanku bersikap tidak pantas dalam masalah hubungan lawan jenis. Kamu tahu sifatku. Aku tahu. Ternyata dia juga mengincar Liulin. Kali ini benar-benar buta. Memang benar kecantikan itu bisa membawa masalah. Amin, bukalah pintu. Datang, datang, datang. Amin, kamu ngapain sih kok nggak buka pintu? Datang, datang. Siapa ya? Sinuo, kamu kok datang? Ayo, ayo masuk, kamu kok datang hari ini? Amin, Amin, kamu lihat siapa yang datang. Kamu masuk dulu, ayo masuk. Yumin, kondisi tubuhnya sudah membaik belum? Kamu lihat anak ini. Baru sembuh dari sakit, tubuhnya masih lemah. Tapi 2 hari ini lebih baik dibanding sebelumnya. Pelan-pelan pasti akan membaik. Oke, bagus kalau begitu. Kalau kamu bosan, ya datanglah ke kantor. Sinuo, kamu benar-benar paham Amin. 2 hari ini dia memang ingin sekali ke kantor. Kalau bukan saya yang menahan dia, pasti sudah pergi. Mama, kapan saya bilang begitu? Baiklah Amin. Karena Sinuo sudah datang langsung ke rumah. Kamu tidak boleh lagi bersikap semaumu, tahu tidak? Setelah sembuh ya harus ke kantor. Kamu masih muda, kamu ingin seperti Mama. Setiap hari di rumah tidak ada kegiatan apa-apa. Hanya dengan bekerja dengan baik, baru kamu bisa memiliki masa depan yang cerah. Dan baru kamu bisa membuat Mama hidup dengan nyaman, tahu tidak? Benarkan Sinuo? Kalau dia ingin istirahat 2 hari lagi, ya biarkan dia istirahat. Saya cuma datang melihat Yumin. Urusan kerja saya tidak buru-buru. Saya sudah baik, besok bisa ke kantor. Kamu benar-benar sudah istirahat cukup. Oke, besok saya jemput kamu.
Dan jangan terlalu banyak pikiran. Liulin masuk sebentar. Oke, Masuk. manajer. Masuklah. Jangan panggil saya manajer lagi. Kenapa? Saya Daichrangkan Jabatan. Saya sudah bukan manajer di sini lagi. Kenapa? Lu Zong memindahkan saya ke departemen proyek. Memberi saya posisi supervisor kecil. Sebenarnya aku dan Mayuan setara. Sekarang aku jadi bawahannya. Kenapa? Ini bukan salah Lu Zong. Aku sendiri yang tidak bisa mengendalikan situasi. Untuk urusan Suiwei, aku bertindak tanpa izin. Hasilnya Lu Zong tidak suka aku bertindak sendiri. Sangat marah. Dan akibatnya sangat serius. Kamu bilang tentang meminta Suiwei jadi duta merek kita. Ya, Dia sebelumnya tidak tahu. dia belum membuat keputusan. Aku salah pikir dia setuju. Salahku tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Lalu harus bagaimana? Aku bisa bantu apa? Tidak perlu. Kita semua bekerja untuk orang lain. Aku bicara berdua denganmu untuk memberitahumu. Sejak kamu masuk perusahaan, aku sangat mengagumi kemampuan kerjamu. Aku yakin kamu pasti akan sukses di masa depan. Mungkin tidak lama lagi. Kantor ini akan jadi milikmu. Kerja keras. Tidak, jangan bilang begitu. Aku tidak pernah memikirkannya. Lu Zong melakukan ini tidak ada hubungannya denganku. Jangan salah paham karena ada Suiwei. Aku selalu menganggapmu sebagai temanku. Aku tahu aku tidak salah paham. Kamu kerja dengan baik saja. Selain itu tentang hal ini, jangan bilang ke Suiwei dulu. Kalau dia tahu, aku jadi begini karena dia. Dia pasti akan merasa bersalah. Aku melakukan ini diam-diam untuknya. Aku sudah senang. Sedikit kesusahan juga tidak apa. Yang penting dia baik-baik saja. Jangan bilang ke dia. Aku tidak ingin dia merasa berhutang budi padaku. Mengerti? Di perusahaan kita tetap kolega. Keluar dari gedung ini, kita tetap teman baikan. Tentu saja. Sepertinya kamu masih tidak tega meninggalkan Sinuo ya. Kalau begitu apa yang kamu katakan dulu tentang ingin menyerah? Kalau tidak ingin melanjutkan, Mama anggap kamu tidak pernah mengatakannya. Apakah kamu masih khawatir dia dengan perempuan itu? Saya tidak tahu dan tidak mengerti. Amin, Mama bicara serius denganmu. Mama sekarang hanya ingin kamu meraih kesempatan yang lebih baik. Pikirkan baik-baik apa yang harus dilakukan. Kita harus mengakui kekuatan merek ini. Bagi acara kita Jia Ren Yu Yu,
Suyue adalah merek kita. Ayo semua beri tepuk tangan untuk menyambut kembalinya Suyue ke panggung. Kak Suyue, kamu kembali sungguh menyenangkan. Akhirnya aku bebas selama menggantikanmu. Stresnya terlalu besar, aku tidak bisa makan dan tidur dengan nyenyak. Dan semakin tegang kalau terus begini. Aku bisa terkena fobia panggung aku. Lebih baik tetap jadi asistenmu. Lebih santai dan nyaman begini. Terlalu rendah hati sama saja dengan sombong. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Anhua selama ini sudah cukup baik, menunjukkan kemampuannya dan mendapatkan pengakuan. Tapi kedepannya harus terus belajar dan berlatih. Anhua bisa memiliki sikap yang baik. Bisa mengatakan hal-hal ini, menurutku sangat bagus. Kedepannya harus terus berusaha. Terus mendukung Suyue dengan baik. Banyak belajar dari kelebihannya. Aku akan melakukannya. Halo. Hei cantik, bagaimana keadaannya? Susah sudah berlalu, kebahagiaan datang. Sekarang semuanya berjalan lancar, aku beritahu kamu. Kamu senang ya? Tapi kamu sudah menyakiti orang yang mengirimkan sup untukmu, kamu tahu. Apa maksudnya? Dia diturunkan oleh bos kita, dengan alasan yang tidak jelas. Sekali diturunkan beberapa tingkat. Mengapa tidak lain karena kamu? Karena urusan endorsemu tanpa izin bos. Dia langsung menandatangani kontrak. Bukan alasan yang tidak jelas itu. Jelas-jelas tidak tahu posisinya, pantas saja diturunkan. Aku bilang kamu ini tidak punya hati nurani ya. Dia melakukannya untukmu. Baru berani mengambil risiko seperti itu. Utang budi ini sampai ke langit. Kalau gitu aku bilang Sudawan, harusnya kamu kasih sedikit penghiburan dong. Aku ngerti benar-benar pusing. Aku akan berusaha melunasi utang dengan diriku sendiri. Baiklah. Semua yang perlu dibahas sudah aku bahas, aku harus kerja sekarang. Dah. Yumin. Aduh, aku kaget banget. Aku mau ngobrol sama kamu. Yumin, sebenarnya kalau kamu nggak datang ke aku juga mau cari kamu soal kejadian tadi malam. Jangan salah paham ya, itu karena aku sakit. Luzong yang anterin aku ke rumah sakit. Aku sama dia beneran nggak ada apa-apa. Aku nggak salah paham kok, aku udah ngerti. Yakin deh sama aku, yakin ya? Kamu nggak salah paham, bagus banget. Hari ini aku cuma mau cerita soal aku. Cerita soal kamu? Boleh dong? Sebenarnya antara aku sama Sinuoge, nggak cuma ada perasaan. Sinuoge juga punya tanggung jawab ke aku. Ada tanggung jawab juga. Ayahku dulu tukang listrik di perusahaan. 6 tahun lalu dia kecelakaan waktu mau nolong Sinuoge. Waktu itu aku merasa dunia seperti runtuh. Di saat aku paling bingung dan gelap. Sinuoge yang kasih aku janji seumur hidup. Selama ini dia selalu ada buat aku. Melindungi aku dari segala macam masalah. Sinuoge buat aku adalah tempat bergantung. Adalah tempat bergantung yang gak boleh aku kehilangan. Kalau gitu kita kan saling jatuh cinta karena sering ketemu. Selama 6 tahun ini, cuma aku yang paling ngerti Sinuoge. Tapi kamu juga tahu kan, Sinuoge gak suka diikat. Makanya hubungan kita selama ini gak pernah diumumin. Tapi posisi aku sebagai pacarnya gak akan goyah, iya kan? Karena ini adalah anugerah dari langit. Setelah ayahku pergi. Ini kan bagus. Tapi, kamu juga tahu kan di samping pria hebat, selalu ada wanita cantik.
Aku sangat khawatir akan kehilangan dia. Tapi aku juga merasa, aku akan kehilangan dia suatu hari nanti. Terutama setelah kamu muncul. Aku jadi lebih khawatir kamu bilang aku. Aku kok bisa memberikan perasaan seperti ini padamu? Tidak akan. Aku tidak bermaksud seperti itu padanya. Jangan sampai salah paham. Malam itu aku pulang dan masih memikirkannya. Aku takut akan menimbulkan konflik antara kalian. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku percaya kamu orang baik. Kamu percaya aku kan? Aku tahu. Kamu sudah janji padaku sebelumnya. Hari ini aku masih bicara ini padamu. Aku hanya berharap kamu bisa merasakan perasaanku. Aku sangat mencintainya. Aku harap kamu tidak terlalu mempengaruhi perasaannya ya. Tidak, pasti tidak. Tenang saja 100% tenang. Benarkah terima kasih? Tidak usah terima kasih, tidak usah. Bukan masalah terima kasih. Aku iseng nanya. Tadi malam bagaimana lu menjelaskan padamu? Dia mana bisa? Jingu yang membawaku kembali Jingu. Jingu benar-benar adik yang baik. Meskipun aku tahu Jingu sengaja membohongiku. Kamu baik-baik saja dengannya.